Normalnya Honda Beat ini pada saat kunci kontak on seperti ini, maka akan langsung menyala di bagian lampu belakang sana dan di bagian lampu depannya seperti ini. Tapi ini sudah kami rubah, jadi dia menggunakan switch untuk lampu depan seperti ini ya. Nah, switchnya itu ada di sini yang memang kami sudah rubah menggunakan idling stopnya atau saklar idling stop daripada Honda Beat-nya. Nah, lebih detail kalau Anda mau tahu ini caranya juga ada di deskripsi video membuatnya seperti apa. Nah, sekarang di sini kami akan membuatkan DRL ala-ala yang dimana kami melihat ada satu ruangan yang bisa kami pakai. Di sini ya, kalau kami perhatikan dari tampak samping, di sini ada sedikit nih. Jadi ini terpisah, lampu sen di bagian sini, ini masih ada terpisah. Terpisah itu artinya ruangannya yang terpisah. Nah, di sini juga kayak model ada pembiasan cahaya seperti ini, garis-garis. Ini kalau menurut kami bisa kami berikan di sini di DRL ala-ala. Kemudian proses selanjutnya adalah membuka beberapa baut. Di sini ada obeng plus, satu di sini, berarti sebelah kanan juga satu. Lalu kemudian turun sedikit di bagian sini juga ada, di bagian sini ya, ini ada satu. Turun lagi di bagian sini juga ada satu. Turun lagi di bagian sini ada satu. Jadi totalnya kalau dari belakang itu, dari bagian kiri itu ada 4, dari kanan juga ada 4. Lalu kemudian dari depan, kalau dari depan ini ada 2 saja yang berupa lock. Lock atau pengunci yang model dari plastik ya. Di sini ada satu di bagian bawah sini. Lalu kemudian di bagian atasnya juga ada satu di bagian sini. Nah, ini kebetulan di bagian bawah sudah rusak, kalau bagian atas ini masih ada dan utuh. Cara membukanya seperti biasa, ditusuk dulu di bagian tengahnya. Setelah itu baru dicongkel di bagian sininya. Bisa menggunakan obeng main ya. Nah, seperti ini. Lalu kemudian setelah seperti ini, di bagian tengah ini atau dasi dari platnya tidak perlu dibuka. Lalu dibuka di bagian sini, dicongkel saja, ada locknya juga. Nah, ini berupa lock seperti ini. Lalu di atasnya ini cuma hanya seperti saja. Dilanjutkan kemudian dengan membuka di bagian dasinya. Itu ada 2 buah baut. Kita buka di bagian sini. Kemudian setelah 2 baut ini, baut di dasi kita lepas lalu ditarik. Menariknya memang agak sedikit harus ada kekuatan karena memang ada penguncian-penguncian di bagian belakangnya. Contohnya seperti ini ya, ini ada penguncinya atau lock seperti ini. Kanan berarti kirinya juga sama, kanan kirinya. Jadi ini tinggal ditarik agak sedikit dengan tenaga. Lalu kemudian kita lepas dari beberapa soketnya ini semuanya. Kemudian kita lepas di sini menggunakan obeng plus, kiri maupun kanan totalnya ada 6 di sini. 1 2 3. Begitu sebaliknya, kita bongkar dulu. Lalu kemudian tarik seperti ini. Lampu sen ya, atau mika lampu sen yang benar-benar sangat ringan. Ini ringan banget ya. Honda Beat ini benar-benar ringan. Kemudian tipis banget ya. Tuh, catnya pun kalau dilihat tidak merata ya. Ini benar-benar tipis dan benar-benar ringan. Nah, nantinya kita coba analisa di bagian sini mana yang bisa kita pasangkan ya untuk DRL ala-alanya. Kalau sekilas kami melihat di bagian sini ya, ini dia. Jadi di sini sampai dengan di bagian bawah sini. Kita nanti bongkar dulu baru kita lihat. Tapi sebelumnya kita cuci dulu ya di sini nih. Rencana kami pasangkan di bagian sini. Kami jepit seperti ini ya di bagian sini. Berarti nanti dia ikut dudukannya di bagian sini. Nah, kemudian kemungkinan ya maksud kami itu ada di bagian sini nanti pemasangannya. Dia dijepit atau tertutup begitu saja. Nah, ini kita bongkar kanan maupun kiri dan kita cuci dulu. Kemudian kita siapkan LED strip yang model panjang seperti ini. Ini kami potong sesuai dengan kebutuhannya. Jadi kami potong seperti ini saja. Kalau misalkan dipasangkan di bagian sini, ini pada saat proses pencucian ya, ini setelah kami cuci, hati-hati ya. Karena di bagian ujung ini runcing. Takutnya kalau jatuh seperti ini bisa patah ya. Ini tipis ya. Kalau Honda kan Anda tahu sudah pasti tipis seperti ini ya. Komponennya part-partnya tipis semuanya. Dan ini ringkih. Nah, di sini nih yang perlu berhati-hati. Nah, kemudian kita siapkan LED strip tadi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi panjangnya ini seperti ini ukurannya. Nantinya dia masuk ke bagian dalam sini. Masuk seperti ini ya. Pokoknya dia masuk ke bagian dalam. Kemudian kita lebihkan ke bagian luar. Jadi nanti seperti ini masuk ke dalam sana sambil kita pas-paskan posisinya. Kita lebihkan sedikit seperti ini. Jadi supaya tidak terlihat nanti penyambungan kabelnya. Karena di bagian sini nanti tertutup seperti ini. Nah, disinilah yang akan terlihat. Jadi seperti ini. Lalu kita lubangi. Kita berikan lubang di bagian sini. Ini adalah tempat soketnya.
atau terminal positif dan negatifnya di bagian sini. Ini nanti yang akan kita beri lubang. Setelah diberikan lubang seperti ini ya, di lubang sambil diputar-putar seperti ini. Biasanya bagusnya menggunakan cutter ya, ujungnya cutter itu sambil diputar-putar. Lalu kemudian setelah terjadi lubangnya, dimasukkanlah kabel. Kabel dimasukkan, baru nanti disolder. Setelah kami ukur sedemikian rupa seperti ini, insya Allah yang pas ya. Jadi di sini lebihin sedikit seperti ini supaya nanti juga ada pembiasan sedikit yang kami harapkan di bagian dalam sana. Yang model ada garis tengahnya daripada LED strip ini. Nah itu ya garis tengahnya, dia bisa tembus ke bagian dalam, sedikit ada pembiasan. Lalu di bagian sini ternyata sudah kami ukur pasang posisinya seperti ini nih. Jadi dilebihkan sedikit karena nantinya dia juga akan kami belokkan sedikit ke bagian dalam. Jadi masuk seperti ini ya, ini masuk ke dalam sana, belok dia ya, jadi tidak lurus. Kalau lurus nanti akan tersentuh ya, atau sangkut di bagian sini, ada di bagian dalam sini pengunci daripada lampu utamanya. Jadi dibiarkan seperti ini, lalu kami belokkan ke bagian dalam. Nah di bagian dalam sini bisa dibantukan dengan adanya lem tembak sedikit di bagian sini ya, ini bisa nih. Jadi kita bisa berikan lem tembak di bagian dalam sana, misalkan di bagian sini ya, sedikit saja, titikkan aja satu titik. Di sini bisa kita berikan lem tembak sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak. Lalu kemudian kita tempelkan seperti ini biar dia masuk ke bagian dalam nantinya. Dan ditambah lagi atau lem tembaknya itu ya, maksud kami bisa ditambahkan itu di bagian ujung sini sebagai pengunci saja. Intinya di sini adalah petitikan untuk mengunci. Kemudian di bagian sini juga sama, kita titik atau kita berikan titik untuk penguncian di bagian sini juga bisa. Di bagian sini ya, hanya mengunci saja supaya dia tidak gerak kanan maupun kiri ya. Itu aja tujuan daripada lem tembak ini. Nah di sini kami berikan penguncian. Nah kalau di bagian tengah nggak perlu sih ya. Kenapa? Nanti kalau kita berikan terlihat dari sini ya, tampilannya kurang oke lah ya. Jadi biar terlihat kayak JDM gitu ya, rapi begitulah maksud kami. Nah di sini bisa nih diberikan lem tembak yang sekiranya tidak terlihat oleh mata ya di sini. Nah oke, seperti ini aja udah cukup ya. Baru kita bisa pasangkan di bagian ini dia. Nah, bracket lampu utamanya. Nah kalau sudah terpasang, ini bisa kita perhatikan bersama ya. Nah seperti ini. Nah kenapa kami belokkan ke dalam atau kami lebihkan, supaya dia kalau di ujung sini nanti terlihat potongan gitu ya, lampu LED strip. Kalau ini kan dia masuk ke dalam sana, ke bagian bawah sana, masuk dia. Sudah terpasang di relnya, dari tampak sebelah kiri seperti ini bentuknya ya, tuh. Sudah kami rapatkan, kami pasang baut-bautnya dari sebelah kanan seperti ini. Nah untuk penyambungannya kita lihat dulu dari tampak belakang. Kalau dari tampak belakang intinya adalah penggabungan antara DRL kanan dan kiri menggunakan kabel ini ya. Kami gunakan kabel ini dan kami bungkus. Kemudian ditembuskan ke kiri dan outputnya ke sini yaitu merah dan hitam. Nah di sini pembungkusnya memang agak kebesaran ya, bagusnya kecil-kecil saja. Di sini juga bagusnya menggunakan soket seperti ini. Soket model lampu sen ini bagus sekali. Jadi ketika nanti ada pembongkaran sewaktu-waktu tinggal dilepas saja soketnya. Namun kami gunakanlah seadanya saja. Mungkin next time bisa digantikan menggunakan soket. Nah di sini penyambungannya, ini kita bisa perhatikan intinya outputnya itu adalah positif dan negatif di bagian sini. Output positif dan negatif ini akan terkoneksi atau terhubung dengan di bagian sini. Ini adalah kalau kita perhatikan warna hitam strip merah di bagian sini sebenarnya adalah arus yang langsung masuk ke bagian soket lampu utama di sini. Artinya dia standby. Ketika kunci kontak on, dia langsung ada arus di bagian sini. Nah itu kami potong supaya dia tidak langsung ke bagian lampu utama, melainkan dia masuk ke kabel bagian atas ini yang kami sudah buatkan, warna putih kabel ini, naik ke bagian switch yang switchnya menggunakan switch idling stop di bagian sini. Nah di sini berarti arus ini naik ke sini dulu ya, baru nanti keluarnya ke sini. Nah ini artinya kan ada standby, ini bisa kita pakai untuk menjadikan DRL. Jadi positif dipasangkan di sini, di kedua ini ya. Kalau aslinya satu saja seperti ini, dari pabrik itu. Anda cari aja warna hitam strip merah. Kemudian di sini yang negatifnya memang kami buatkan sendiri groundnya. Kami bikinkan groundingnya itu di sini. Ini warna hitam yang kami sudah buatkan ground sendiri, yaitu di sini di bracket daripada klakson. Nah daripada klakson ya bracketnya seperti itu. Jadi tinggal dikonekkan saja positif dan negatif di bagian sininya. Dan hasilnya seperti ini.
Ini sudah kami pasangkan dari boxnya ya, baut sudah terpasang semuanya. Ini adalah posisinya kanan dan kirinya, tidak begitu terlihat ya, rapi karena dia posisi berada di dalam seperti ini. Dan ketika kunci kontak on, seperti ini hasilnya, dia menjadi DRL. Kalau dari jauh seperti ini, memang tidak begitu besar ya pembiasan cahayanya. Nah, kita coba matikan lampu seperti itu. Tapi kalau malam hari, ini sebenarnya ada pembiasan juga di bagian sini. Nah, ini Anda bisa perhatikan di sini ya. Tuh. Pembiasnya sampai di bagian sini, sampai di bagian sini juga. Jadi terlihat lebih besar kalau pembiasan cahayanya. Nah, di sini ada ya pembiasannya sebenarnya. Kalau pada saat kita nyalakan lampu sen juga masih cukup terlihat sennya. Sennya terlihat, DRL-nya pun masih ada. Nah, kalau kita lihat di sini dari lampu utamanya kita nyalakan juga. Yang memang switchnya sudah kami rubah, ada switchnya sekarang lampu utamanya seperti ini. Jadi menyambung dari sini ke sini ya, tuh. Nah, kita matikan, jadi seperti inilah DRL-nya. Kalau mungkin di siang hari atau di terik matahari tidak terlihat banget, karena kan hanya kecil saja DRL-nya di bagian sini. Tidak begitu besar ya, kalau dilihat detail gitu ya, karena dia kan LED strip, dia tidak begitu besar, tapi sebenarnya dia cukup terang di bagian sini.